Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ada satu hewan. Hewan apa ini? Iya, betul sekali, ini adalah harimau. Ia terlihat sedang berlari ya. Kemudian ini, hewan apakah ini? Betul sekali, ini adalah burung. Tapi tepatnya sepertinya gambar burung elang ini ya. Nah, dia terlihat terbang dari kiri ke kanan. Kalau ini, betul sekali, ini adalah hewan ikan. Kalau ini, sedang apa ya dia ya? Ini adalah ilustrasi manusia ya. Manusia yang sedang berjalan. Nah, dari kiri ke kanan. Oke, mari kita masuk ke materi. Setelah memperhatikan gambar-gambar tadi, gambar-gambar ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi kalau namanya makhluk hidup itu pasti bergerak. Ya, seperti yang kita lihat tadi, harimau tadi bergerak, burung tadi bergerak, ikan tadi bergerak, dan kita juga manusia juga bergerak. Nah, tapi alat gerak makhluk hidup itu ternyata berbeda-beda. Ingat ya, gerak itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, cara berpindahnya itu ternyata beda-beda. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan sirip, atau bahkan ada yang menggunakan otot perut. Nah, tapi secara umum, secara garis besar, bahwa alat gerak itu, apapun itu bentuknya, baik kaki, sayap, sirip, ataupun otot perut, itu nantinya, kalau kita lihat lebih dalam, itu alat gerak itu hanya akan terdiri atas 2 macam. Ini yang harus diperhatikan. Nah, ini dia. Alat gerak hewan dan manusia. Pada dasarnya, alat gerak itu terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak aktif yang berupa otot. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena alat gerak aktif karena dapat bergerak. Ini otot ini ya, ini otot sebagai alat gerak aktif karena otot inilah yang bergerak. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya alat gerak pasif, yaitu tulang. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tanpa pergerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nih ya, tulang. Jadi yang di dalamnya ini. Jadi yang menyebabkan kita bisa bergerak itu adalah kontraksi dari otot ini. Tulang hanya mengikuti dari gerakan dari otot. Makanya otot ini disebut alat gerak aktif dan tulang ini disebut alat gerak pasif. Ya, sampai di sini saya kira cukup paham ya. Penjelasan singkat dari Pak Siti ini. Oke, mari kita berlatih dulu untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami penjelasan Pak Siti atau belum. Silahkan dibuka pulpenanya halaman pertama, halaman 3, dan halaman 4. Nanti dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirimkan ke Pak Siti bisa melalui foto di WhatsApp ya, di jalur pribadi. Perhatikan ini soalnya, soal yang ada di pulpena. Perhatikan hewan di sekitarmu. Tuliskan nama hewan yang ada beserta alat gerak hewan-hewan tersebut. Tentunya di sekitar kalian ada banyak sekali hewan kan? Coba dituliskan 3 atau 4 hewan aja. Apa saja yang ada, kemudian alat geraknya itu apa. Kemudian di sini apa sih perbedaan alat gerak aktif dan pasif? Tuliskan ya di buku tulismu. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya? Hewan apa ya? Nah, alat gerak yang dimiliki hewan ini apa? Tadi kan sudah ada ya penjelasannya. Alat gerak tadi kan macam-macam. Nah, alat gerak yang dimiliki hewan ini apa?
Kemudian alat gerak yang dimiliki ini digunakan untuk apa saja? Dia bisa digunakan untuk apa saja ini? Nah, selain untuk bergerak, tuliskan dua kegunaan lain dari alat gerak yang dimiliki hewan ini. Ya, jadi alat geraknya ini tidak hanya berfungsi sebagai alat gerak, ya, tapi ada fungsi lain. Coba dituliskan. Fungsi yang lainnya apa? Kemudian, nih, alat gerak yang ditunjukkan huruf X itu termasuk alat gerak apa? Nih ya. Kemudian alat gerak yang ditunjukkan huruf Y, ini apa? Kemudian jelaskan hubungan dari kedua alat gerak ini. Sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Sidik, penjelasan singkat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, kirimkan kepada Pak Sidik, kerjakan di buku tulismu. Saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.